kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang ukuran letak data, yaitu tentang kuartil, desil, dan persentil. Untuk pembahasan hari ini, Ibu akan membahas tentang ukuran letak data, di mana ukuran letak data itu ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kuartil, kemudian yang kedua desil, yang ketiga persentil. Baik, untuk kuartil kita misalkan ada sebuah garis. Nah, garis ini menunjukkan sebaran banyaknya data. Kemudian ketika garis ini atau banyaknya data ini kita bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Maka di sini menunjukkan kuartil itu letaknya ada di tengah-tengah. Nah, yang di ujung atau data pertama kita nyatakan X min atau data terkecil. Yang di ujung akhir kita nyatakan X max atau data terbesar. Nah, yang di tengah-tengah ini menunjukkan letak kuartil. Yang di tengah Q2, yang di antara data terkecil dan Q2 Q1, kemudian di antara Q2 dengan X max itu Q3. Nah, Q1 ini biasa disebut kuartil bawah. Nah, Q2 ini biasa disebut kuartil tengah atau biasa disebut juga dengan median. Kemudian untuk Q3 ini biasa disebut kuartil atas. Untuk menentukan nilai kuartil kita gunakan rumus letak I. Nah, ini yang I ini menunjukkan dia yang ditanyakan nanti kuartil ke-1, kedua, atau ketiga. Nah, rumusnya datum ke I per 4 dikali N plus 1. Kenapa I per 4? Karena di awal sudah Ibu utarakan tadi setiap datanya dibagi menjadi 4 bagian. Sehingga ketika ditanya letak dari Q1, maka kita bisa gunakan ketentuan datum ke 1 per 4 dikali N plus 1. Untuk letak Q2, datum ke 2 per 4 kali N plus 1. Untuk letak Q3, datum ke 3 per 4 dikali N plus 1. Ini rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukan kuartil yang datanya berbentuk data tunggal. Contoh, diketahui sekelompok data tunggal sebagai berikut: 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 8, 3, 7, 4. Nah, dari data ini ditentukan kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas Q3. Nah, solusinya pertama kita urutkan terlebih dahulu datanya. Kalau kita urutkan berarti 3,3, 4,4, 4,4, 4,4, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10. N-nya atau banyak data ada 14. Sehingga kita bisa menghitung nilai dari kuartil bawah I1 sama dengan data atau datum ke 1 per 4 dikali N plus 1. Sehingga Q1 sama dengan datum ke 1 per 4 dikali N 14 tambah 1 sama dengan
datum ke 1/4 dikali 15 sama dengan datum ke 15 dibagi 4 itu 3,7. Nah, 3,7 ini ada atau berada di antara datum ke 3 dan datum ke 4. Dari angka yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar tadi, datum ketiganya yaitu 4, datum keempatnya 4, sehingga bisa kita selesaikan Q1 sama dengan 4 ditambah 4 dibagi 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, untuk solusi kedua yang ditanyakan adalah Q2 atau kuartil tengah. Kita masuk ke ketentuan datum ke 2/4 dikali N plus 1 sama dengan datum ke 2/4 dikali 14 tambah 1 sama dengan datum ke 2/4 bisa kita sederhanakan jadi 1/2 dikali 15. Nah, ini hasilnya datum ke 15 dibagi 2 itu 7,5. Jadi ini artinya datanya terletak di antara datum ke 7 dan datum ke 8. Nah, datum ke 7 1 2 3 4 5 6 7 yaitu pada angka 7. Datum ke 8 berarti pada angka 7, sehingga Q2 sama dengan 7 ditambah 7 dibagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Untuk solusi ketiga yang C, ini ditanyakan adalah Q3 atau kuartil atas. Maka datum ke 3/4 dikali N plus 1, datum ke 3/4 dikali 14 tambah 1 sama dengan datum ke 3/4 dikali 15 sama dengan datum ke 15 dikali 3 dibagi 4, 15 kali 3 45 dibagi 4 itu 11,2, sehingga ini berada pada datum ke 11 dan datum ke 12. Nah, berarti untuk datum yang ke 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, angka pada 8, 12 berarti 8. Maka Q3 sama dengan 8 tambah 8 dibagi 2, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Untuk penyelesaian kuartil data tunggal dengan cara kedua, kita pertama urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian hitung banyak datanya. Jadi ini tanpa menggunakan rumus ya. Nah, ini datanya tadi ada 14, banyak n-nya ada 14. Langkah pertama, bagi data ini menjadi dua bagian. Kalau dia 14 berarti dibagi dua bagian, yang kiri 7 bagian, yang kanan 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika pembagiannya sama, maka kasih keterangan garis saja. Jadi artinya ini 7 kiri dan 7 data di kanan. Nah, ini yang pertengahan ini menunjukkan nilai dari Q2. Data sebelum digaris ada 7, yang setelah digaris ada 7. Maka hasilnya 14 dibagi 2 yaitu 7. Nah, tadi sesuai rumus juga hasilnya yaitu 7 ya. Selanjutnya untuk mencari Q1, nah dari tanda ini kita tutup yang ke kanan. Kita anggap datanya hanya sebanyak 7. Nah, kita bagi 2 juga. Kalau 7 dibagi 2, kirinya ada berapa banyak, kanannya ada berapa banyak. 1, 2, 3, jadi harus sama kiri dengan kanan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, menyisakan satu angka di tengah-tengah. Nah, kalau yang ada sisa angka, kita buat lingkaran. Berarti ini kita kasih nilai Q1, yaitu 4. Jadi tidak usah dibagi 2 lagi karena ini menyisakan satu angka. Ketika tidak ada sisa untuk pembagiannya berarti dibagi 2. Selanjutnya untuk yang ketiga, nah kita lihatnya dari yang
kanan. Kita bagi rata juga, 7, 7, 8, 3 angka ya, 8, 9, 10, jadi ada di tengah-tengah yaitu angka 8, sehingga Q3 nya sama dengan 8. Nah, mungkin ini cara yang bisa kalian gunakan ketika kalian tidak menggunakan rumus ya. Untuk kuartil data kelompok dirumuskan oleh QI sama dengan LI ditambah I per 4 kali N dikurangi FQ dibagi FQI dikali P, dimana LI itu tepi bawah kelas ke I, kemudian FQ yaitu jumlah frekuensi sebelum kuartil ke I, kemudian FQI itu frekuensi kelas kuartil ke I, kemudian untuk P ini panjang kelas, kemudian untuk I bisa diganti dengan ketentuan yang ditanyakan. Misalkan ketika ditanyakan kuartil ke-1 berarti I-nya diganti oleh 1, ditanya kuartil kedua I-nya ganti oleh angka 2, dan ditanya kuartil ketiga I-nya diganti oleh angka 3. Sedangkan N ini adalah banyaknya data. Contoh untuk menentukan kuartil data kelompok. Tentukan nilai kuartil di bawah dari data berikut. Nah, ini datanya di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas intervalnya ada sebanyak 6. Kemudian frekuensinya kita bisa hitung total frekuensinya 3 ditambah 6, 9 ditambah 10, 19 ditambah 12, 31 ditambah 5, 36 ditambah 4, 40. Jadi N dari data ini ada sebanyak 40. Nah, untuk mencari kuartil bawah itu berarti Q1 ya. Q1 itu kuartil bawah. Langkah pertama, kita cari nilai kelas kuartilnya dulu. Nilai kelas kuartil bawah dengan cara mencari data ke I per 4 dikali N. I kuartil bawahnya 1, berarti 1 per 4 dikali N nya 40, berarti 10. Nah, data ke 10 kalau dilihat dari frekuensi ini, untuk kelas pertama datanya 3. Kalau kita lihat ke data ke 10 berarti belum ya. Kemudian untuk yang kedua, kalau kita tambahkan 3 ditambah 6, 9, masih belum mencapai ke data ke 10. Nah, berarti ini ada di kelas interval ketiga. 3 ditambah 6, 9 ditambah 10, 19. Kalau melebihi nilai dari data ke 10 tidak masalah, yang penting tidak kurang dari itu. Sehingga untuk mencari Q1, nah rumusnya adalah L1 ditambah 1 per 4 kurangi kali N ini ya, kali FQ dibagi FQI dikali P. LI tepi bawah kelas kuartil. Karena kelas kuartilnya ada di kelas interval ketiga, berarti batas bawah 51 kita kurangi dengan 0,5. 51 kurangi 0,5 yaitu 50,5 ditambah 1/4 kali N. N nya tadi 40, 1/4 dikali 40 yaitu 10 dikurangi FQ. FQ itu frekuensi sebelum kelas kuartil. Nah, ini frekuensinya kita jumlahkan jadi 3 ditambah 6 adalah 9 dibagi FQI, Q ke-1 frekuensi kuartil ke-1 yaitu 10 dikali P. P adalah panjang kelas. 51 sampai 55 itu angkanya ada berapa banyak. Nah, itu menunjukkan panjang kelasnya. Ada 51, 52, 53, 54, 55, ada sebanyak 5. Kita hitung 50,5 ditambah 10 kurangi 9, 1 per 10 dikali 5. 50,5 ditambah 1 kali 5, 5 dibagi 10, 5 per 10 atau 5 per 10 itu berarti 1 per 2 ya. 1 per 2 itu 0,5. Maka hasilnya 50,5 ditambah 0,5, 51. Untuk ukuran letak data yang kedua yaitu desil.
desil ini ketika data dibagi menjadi ke dalam 10 bagian. Nah, misalkan ini ada sebaran data di sini, ketika dibagi menjadi 10 bagian, maka muncul di sini bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10. Nah, untuk yang data terkecil, data yang pertama, kemudian ini X maksimum, data terbesar. Nah, ini yang di tengah-tengah menunjukkan desil. Berarti ada sebanyak desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, desil 5, desil 6, desil 7, desil 8, desil 9. Jadi ada sebanyak 9 desil yang bisa kita peroleh dari sebaran angka ketika datanya dibagi menjadi 10 bagian. Nah, untuk desil data tunggal kita bisa menggunakan atau mencari nilainya dengan cara letak DI sama dengan datum ke I/10 dikali N plus 1. I/10, I-nya nanti disesuaikan dengan desil keberapa yang akan kita cari per 10 karena datanya kita bagi menjadi 10 bagian. N ini adalah banyaknya data. Contoh desil data tunggal, perhatikan data berikut 3, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Nah, ini jumlah datanya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi N-nya 11. Coba dicari nilai dari desil ke-7. Ini misalkan ya, misalkan kita cari nilai desil ke-7 atau D7. Sehingga D7 bisa kita hitung dengan ketentuan datum ke I/10 dikali N plus 1. Nah, kita masukkan ke ketentuan ini sama dengan datum ke I-nya kita ganti dengan 7/10, N kita ganti dengan 11 tambah 1 sama dengan datum ke 7/10 dikali 12 sama dengan datum ke, untuk menghitung ini bisa 7 kali 12 dibagi 10, 7 kali 12 itu 7 kali 2 14 kali 1 8, 84 ya, 84/10. Nah, ini nilainya 8,4. Nah, ini artinya untuk desil ke-7 itu terletak di antara data ke-8 sampai data ke-9. Sehingga ketika hasilnya ini merupakan bilangan desimal, kita lanjutkan dengan menggunakan pendekatan desil, yaitu data ke-8 ditambah 8,4 itu bilangan desimalnya 8 ditambah 0,4. Jadi di sini data ke-8 ditambah 0,4 dikali data ke-9 kurangi data ke-8. Gitu ya. Nah, data ke-8 kita bisa lihat di sini dari urutan data ini kebetulan untuk soal ini datanya sudah berurut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini data ke-8-nya, yaitu 8 ditambah 0,4, data ke-9-nya juga 8 kurangi 8, sehingga hasilnya 8 ditambah 0,4 dikali 8 kurangi 8 kan 0 ya, 0 kali 0,4 yaitu 0, maka hasil desil ke-7 adalah 8. Desil data kelompok dirumuskan DI sama dengan LI ditambah I/10 kali N dikurangi FD dibagi FDI dikali P, dimana LI ini adalah tepi bawah kelas desil ke I, kemudian FD adalah frekuensi sebelum kelas desil ke I, FDI adalah frekuensi kelas desil ke I. Nah, I ini bisa diganti dengan desil ke-1 sampai desil ke-9. Kalau ditanya desil ke-1 berarti I-nya diganti 1. Kalau ditanya desil ke-9 berarti I-nya diganti oleh 9. Nah, N ini adalah banyak datanya. Kemudian untuk P ini adalah panjang kelas. Untuk contoh data kelompok di sini misalkan perhatikan data berikut di mana datanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 interval. Nah, ini frekuensinya
4 tambah 5 9, 9 tambah 14 23, 23 tambah 10 33, ditambah 4 37, ditambah 3 40, sehingga data ini banyaknya 40. Nah, pertanyaannya, tentukan desil kedua. Sehingga untuk mencari desil kedua, pertama kita cari kelas desil terlebih dahulu. Kelas D2 ya. Desil kedua berarti D2. Kita masukkan ke ketentuan I per 10 dikali N. 2 per 10 dikali 40. 40 dibagi 10, 4 kali 2 8. Nah, artinya sebarannya untuk data ke-8. Di sini data ke-8, data yang ke-8 berarti data pertama kan 4 ya, kedua 5 berarti ditambahkan 9. Nah, ini sudah mencapai ke data ke-9. Artinya data ke-9-nya itu data ke-8 itu ada di antara data kedua. Nah, gitu. Sehingga D2 kita hitung dengan rumus L2 ditambah 2 per 10 dikali 40 kurangi FD dibagi FD 2 dikali P. Nah, L2 ini adalah tepi bawah kelas desil kedua. Nah, desil kedua kan tadi letaknya ada di kelas interval kedua ya. Nah, berarti batas bawahnya kan 50. Berarti tepi bawahnya 50 dikurangi 0,5 yaitu 49,5. Ditambah ini tadi sudah kita hitung pada saat mencari kelas desilnya. Tadi hasilnya adalah 8. Berarti 8 kurangi FD itu frekuensi sebelum kelas desil. Ini sebelumnya ada angka 4, berarti 8 kurangi 4 dibagi FDA, frekuensi kelas desilnya, yaitu 5 dikali panjang kelas dari 50 sampai 59, berarti sebaran angkanya ada sebanyak 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ada 10. Jadi panjang kelasnya 10. 49,5 ditambah 8 kurangi 4, 4 per 5 dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 4 kali 10, 40, 40 dibagi 5 yaitu 8. Sehingga 49,5 ditambah 8 sama dengan 57,5. Nah, ini nilai dari desil kedua. Untuk ukuran letak data yang ketiga yaitu persentil, di mana persentil itu merupakan sebaran atau data yang dibagi menjadi ke dalam 100 bagian. Jadi konsepnya hampir sama dengan kuartil dan desil, cuman untuk persentil ini datanya dibagi ke dalam 100 bagian sehingga menghasilkan 99 persentil. Nah, untuk data kelompok ini dirumuskan dengan ketentuan PI atau persentil ke I sama dengan LI ditambah I per 100 dikali N dikurangi FP dibagi FPI dikali P, di mana LI itu tepi bawah kelas persentil ke I, kemudian FP itu frekuensi sebelum persentil ke I, FPI frekuensi kelas persentil ke I. Kemudian untuk N ini banyak datanya, kemudian P ini panjang kelasnya. Jadi sebenarnya untuk desil, untuk kuartil, persentil semuanya hampir sama, rumus yang digunakan juga hampir sama, cuma yang membedakan adalah nilai dari pembaginya. Kalau kuartil pembaginya 4 karena datanya dibagi menjadi 4 bagian, kalau desil per 10 karena datanya dibagi menjadi 10 bagian, kalau persentil per 100 karena datanya dibagi menjadi 100 bagian. Contohnya, perhatikan data berikut. Ini ada data nilai sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kelas interval, kemudian frekuensinya ada sebanyak 3 ditambah 6, 9 ditambah 16, 25 ditambah 8, 33 ditambah 7, 40. Jadi N-nya ada 40. Nah, pertanyaannya tentukan persentil ke 25. Solusinya untuk menjawab ini kita cari kelas persentil dulu. Kelas persentil atau notasinya P25 dengan menggunakan ketentuan I per
100 dikali N. 25 per 100 dikali 40. Ini bisa disederhanakan dengan cara 25 per 100 jadi 1/4 kali 40, maka nilainya adalah 10. Nah, artinya persentil ke-25 sebarannya ada di kelas interval ke-3. Nah, di sini ya. Kenapa tidak di kelas ke-1 atau ke-2? Nah, kelas ke-1 datanya ada sebanyak 3 angka. Berarti belum mencapai ke data ke-10. Kemudian kelas kedua 9 masih kurang. Nah, kalau di kelas ketiga tadi setelah kita hitung 3 ditambah 6 9, 9 ditambah 6 itu 25. Walaupun lebih tidak masalah. Jadi ada di kelas ke-3. Nah, sekarang kita hitung nilainya. P25 sama dengan L25 ya, tapi bawah kelas untuk persentil ke-25 ditambah 25 per 100 dikali 40 dikurangi frekuensi persentil dibagi frekuensi kelas persentilnya dikali panjang kelas. Nah, batas bawahnya L25 di sini di kelas ketiga ini batas bawahnya 51. Berarti tepi bawahnya 51 dikurangi 0,5. Jadinya 50,5 tepi bawahnya ditambah 25 kali 100 1/4 dikali 40 hasilnya 10 dikurangi LP frekuensi sebelum kelas persentil, yaitu ini tambahkan jadi 9 dibagi frekuensi persentilnya, yaitu ini 16 dikali, nah panjang kelasnya angka yang tersebar dari 51 sampai 55 ada sebanyak 5 angka, 51, 52, 53, 54, 55, ada 5 angka, sehingga 50,5 ditambah 1/16 dikali 5, 50,5 ditambah 1 kali 5, 5 dibagi 16, 5 dibagi 16 itu kalian hitung nanti hasilnya 0,412, 50,5 ditambah ini bisa disederhanakan jadi 0,4. Maka untuk persentil soal tersebut 50,9. Nah, ini persentil ke-25.